Nanti kita ngetes bersama dengan bagian Medik. Kita segi okupasinya kita melihat dari pekerjaannya dia apa sih? Apakah boleh tetap di situ atau kita mutasi? Dipindahkan ke bagian lain. Tapi tidak boleh dikeluarkan. Oh, oke. Ya. Ya, halo Sobat Sentra. Jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medica Hospital Cikarang. Kalau misalkan sebelumnya Sobat Sentra lebih banyak mungkin mendengarkan topik mengenai secara klinisnya ya. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik yang tidak kalah menarik tentu saja karena daerah di sekitar Sentra Medica Hospital Cikarang merupakan daerah atau kawasan industri terbesar bahkan se-Asia Tenggara. Nah, untuk itu topiknya pada kesempatan kali ini adalah keuntungan medical check-up bagi perusahaan, dan saya sudah ditemani oleh expertnya atau ahlinya pada kesempatan ini, yaitu Dr. Hendrawati Utomo, spesialis okupasi kedokteran. Apa kabar Dr. Wati? Baik. Sehat dokter, tetap semangat kita ya dok ya. Semangat. Tetap semangat dan harus optimis. Mantap. Mantap. Nah dokter, sebagai seorang dokter okupasi ya dok, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat yang mendengarkan begitu, apa sih dok peranan medical check-up itu dalam konteks dunia kerja dok? Oh. Medical check up di dunia kerja ya. Yeah. Tapi sebetulnya medical check up itu bukan di dunia kerja bukan aja hanya ya. di situ apalagi saja. di daerah, walaupun di daerah industri Yeah. dokter katakan, tapi kan ada komplek perumahan juga. Betul, ada tempat tinggal. Pajanan juga kan bisa terkena betul. dari dampaknya itu ya, walaupun secara tidak langsung. Nah, maka dari itu medical check up itu penting baik bagi pribadi maupun karyawan yang di perusahaan yang langsung kena pajanan. Itu adalah untuk mengetahui secara dini kesehatannya untuk bisa bekerja dengan paparan atau terpaan pajanan yang dihadapi. Kalau di rumah tangga ya mungkin yang dihadapi psikologi mungkin ya. Ya betul. Nah, kalau di perusahaan tuh ada 5 pajanan. Apa saja dok 5 itu? Fisik, kimia, biologi, psikososial, terus ergonomi. Ya ergonomi juga di rumah tangga kan ada. Iya. Apalagi sekarang anak-anak kecil misalnya baca duduk, baca pakai gadget ya. Nah itu pengaruhnya kan banyak juga itu pengaruhnya tanpa kita sadari. Nah, medical check up itu ada untuk memberikan gambaran yang minimal ya sebetulnya, bukan secara global yang pasti gitu, tapi secara dini, minimal secara dini untuk mengetahui apa sih yang ada pada kita gitu. Oke, dokter, kalau kita berbicara dokter okupasi ya dok, mungkin masyarakat awam, orang awam mungkin nggak terlalu familiar ya dok, nggak seperti dokter penyakit dalam, dokter kandungan. Nah dok, mungkin dokter bisa cerita peran dari seorang dokter okupasi ini dalam konteks dunia kerja ini. Peran dokter okupasi itu sebetulnya cukup banyak ya. Kesatu biasanya untuk menentukan di medical check up itu dia fit to work apa enggak. Kedua, kalau ada pasien dengan penyakit akibat kerja, perusahaan konsul ke klinik okupasi, dokternya menentukan apakah dia ini bisa return to work kembali kapan, bisa apa enggak. Nah itu kompetensinya dokter okupasi. Ya, jadi fit to work itu ada fit to work aja, berarti itu yang orang yang sehat banget, yang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Kedua, fit to work with note. Itu tuh dengan catatan, misalnya dia matanya lah mungkin yang bertambah, apalagi kalau kacamatanya cepet banget bertambah, kita harus waspada ya, ada apa itu. Ketiga, misalnya unfit. Kalau misalnya medical check up di rumah sakit Sentra Medica, keuntungannya ada dokter okupasi yang menentukan itu. Nah, biasanya saya sebagai dokter okupasi menentukan kalau calon karyawan. Nah, sebelumnya saya menerangkan dulu ya bahwa MCU itu ini. Ya. MCU itu ada 3. Okay. Pre-employment, berkala, sama khusus. Nah, pre-employment itu kita bisa menentukan, membantu pihak perusahaan. Oh ini unfit,
Misalnya dia dipekerjakan yang membutuhkan kejelian matanya segitu tinggi, kita bisa tentukan unfit, nanti resikonya dia misalnya eh, bleeding di matanya dan sebagainya, ya, atau retinoblasio. Dokter mungkin kenal retinoblasio bisa buta mendadak itu, ya itu bahaya. Jadi kita berani memberikan bahwa itu fituo kalau pada pre-employment. Tapi kalau pada berkala biasanya kita menentukan fit to work with not aja. Walaupun kecuali kalau dia pos dirawat, biasanya perusahaan itu merujuk ke rumah sakit di klinik okupasi. Nah, nanti di situ kita pertanyaannya banyak. Termasuk bukan bicara sama pasien aja, tapi juga bicara dengan HRD-nya, dengan keluarganya, karena ada kaitannya. Ini pasien ini mau diapain gitu. Misalnya kecelakaan yang gampang ya, pas kecelakaan misalnya. Dia ditentu apa enggak? Belum tentu kan bisa ditentu. Nah, tapi kalau dia udah di kebetulan Sentra Medika sebagai pusat di Cikarang untuk protesenya, oh bisa nanti kita ngetes bersama dengan bagian Rehab medik ya. Oke, kita dari segi okupasinya oke. Nah, kita dari segi okupasinya kita melihat dari pekerjaannya dia apa sih? Gitu. Apakah boleh tetap di situ atau kita mutasi? Dipindahkan ke bagian lain. Tapi tidak boleh dikeluarkan. Oh, oke. Ya. Baik. Penyakit apapun tidak boleh dikeluarkan. Itu peranan dokter okupasi, dok, memberikan saran. Iya, saran. Oke. Nah, terutama yang paling menyedihkan tuh mungkin TBC ya. Di pemerintah bergaung bahwa tahun 2030 bebas TBC. Tapi karyawan yang di MCU, padahal MCU radiologi suspek KP aktif, belum tentu dia KP kan. Nah, itu bagaimana? Nah, kita okupasi yang nentuin. Ya, bekerja sama dengan dokter paru. Dokter paru yang ngobatin, kita yang lihat jenis pekerjaannya bagaimana dihubungkan. Kalau memang itu ada kaitannya antara pekerjaan dengan paru-paru, ya kita mutasikan. Tapi yang prinsip tidak boleh dikeluarkan. Tapi selama ini banyak perusahaan yang mengeluarkan, dikeluarkan. Jadi ada itu takut ketularan. Padahal, nah itu kita dari sentra selalu aktif ya ke perusahaan bahwa itu tidak boleh dikeluarkan. Gitu. Oke. Nah, ada lagi MCU khusus ya, dok. Nah, seperti apa kalau MCU khusus? Kalau MCU khusus itu biasanya kalau dari segi pemerintah sesuai dengan undang-undang ya, itu adalah umur 40, karena umur 40 itu kan perbatasan ya. Bahwa metabolisme semua berubah lah. Betul. Menurun. Jadi 40 itu biasanya EKG gitu ya. Ada tambahan-tambahan, dokter. Tapi sebetulnya khusus lagi itu sebetulnya tergantung pajanannya. Nah, kekhususan di Sentra Medika karena okupasi, punya dokter okupasi, sebaiknya adalah dilakukan sebelum MCU supaya nggak rugi nih perusahaannya. Dilakukanlah HIRA, namanya Hazard Identifikasi Risk Assessment untuk menguntungkan nih ya. Jadi supaya MCU yang dikerjakan tuh sesuai dengan pajanan. Jadi kita lihat misalnya office apa aja yang dipajan, datang dokternya tuh mantau bagian produksi apa, bagian packagingnya apa, bagian raw materialnya apa. Nanti kita lihat di situ. Nanti kita tentuin sama-sama sama perusahaan. Ini loh pemeriksaan ini. Kalau udah deal baru dilakukan MCU, itu namanya HIRA. Dan tidak kalah pentingnya juga kita harus menganalisa K3. Misalnya yang gampang nih, orang hipertensi doang. Tapi dari segi okupasi bisa dikait-kaitkan. Karena ada beberapa bahan kimia atau postur ekonomi yang bisa menyebabkan hipertensi. Kita lihat itu nanti antara HIRA, MCU sama hasil. Itu namanya analisa K3. Kalau HIRA itu tidak usah setiap mau MCU kita lakukan HIRA, kecuali kalau ada tambahan mesin, ada perubahan sistem. Oke. Nah, itu baru kita HIRA ulang. Tapi kalau selama itu tetap itu ya itu aja. Karena pajanannya pasti itu. Jadi dokter okupasi datang ke lapangan untuk menentukan hazard apa aja MCU yang diperiksa. Ya. Berdasarkan analisa tadi. Iya. Nanti udah selesai MCU,
sebetulnya analisa K3 itu lebih rumit lagi kita menentukan nih apakah hipertensi ini penyakit akibat kerja, karena kalau sudah ada penyakit akibat kerja, ketemu penyakit akibat kerja, perusahaan tuh menanggung resiko mengganti seumur hidup dia kerja. Itu ada undang-undangnya. Ya, nah itu kan biaya lebih besar dibandingin kalau kita cuma hanya MCU standar yang normal, yang apalagi mau minta murah asal yang memenuhi undang-undang udah beres. Perusahaan nggak sadar bahwa itu merugikan dia, mengeluarkan uang tapi uangnya dibuang sampah itu kalau menurut saya ya, karena tidak berguna. Udah gitu apalagi kalau tidak diolah gitu hasil MCU-nya itu. Nah kalau di sentra kita olah. Ada satu perusahaan dia mau diaudit sama auditor gitu ya. Auditor. Di ketemuan TBC tadi itu nggak boleh tuh. Jadi ketemuan, bagaimana lah, kan harus ada solusinya kalau ketemuan gitu. Betul. Nanti yang ngeluarin surat dari sentra kalau dia MCU-nya di sentra. Kita keluarkan. Dokter okupasi akan mengeluarkan. Oke. Ini begini gitu. Sehingga itu yang mungkin keuntungan yang lebihnya ya. Mungkin yang belum dipikirkan oleh perusahaan. Oke. Ini pertanyaan menarik nih, Dok. Tadi dokter sudah sempat menyinggung bahwa banyak perusahaan yang menganggap bahwa medical check up itu sebagai menambah beban biaya, boros. Ya, nah menurut dokter keuntungan jangka panjang yang bisa dirasakan perusahaan seperti apa sih? Betul, tadi kan saya udah bilang kalau MCU cuma hanya yang sekarang ini saya lihat, saya udah belasan tahun ya di Cikarang, malah hampir 20 tahun ya. Di sentra aja saya 11 tahun. Itu orang medical check up beruber mencari yang murah. Saya juga nggak ngerti, dihitung-hitung juga nggak cukup segitu dok. Nah, yang penting asal dok tuh lihat karyawan saya kan sehat-sehat gitu kan, HRD-nya. Ya sehat-sehat sih memang kelihatan. Kita kan nggak tahu di dalamnya bagaimana. Sama aja kayak mobil, kalau kita nggak pernah periksa secara rutin kan nggak tahu. Betul. Nah ini juga sama. Nah jangan sampai kalau terjadi penyakit akibat kerja, karena kalau penyakit akibat kerja itu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap karyawan itu seumur hidup. Berarti ini keuntungannya secara kasar ya. Keuntungan secara kasar ya dok. Jadi perusahaan jangan merasa ini sebuah pemborosan ya dok. Iya, nggak pemborosan sebetulnya. Apalagi makanya dari itu saya anjurkan sebagai dokter okupasi, saya anjurkan adalah pemeriksaan HIRA. Jadi sesuai dengan hazard, jadi hazard identifikasi risk assessment. Jadi perusahaan itu mengeluarkan uang sesuai dengan ininya, mungkin mahal sedikit, tapi sesuai dengan ini itu kan bisa diatur. Sesuai dengan targetnya. Mungkin 2 tahun sekali. Oke. Sedangkan kalau yang standar, ya apalagi yang murah, bisa nggak sebagai dasar kesehatan karyawan? Saya rasa sih juga nggak cukup ya. Mungkin tanya ke dokter siapanya, dokter sebagai dokter juga saya rasa sih nggak cukup ya dok. Nah dok, ini saya mungkin mewakili perusahaan, pengen tanya kepada dokter okupasi. Apakah ada dok korelasi nyata antara hasil MCU dengan angka absensi atau turnover karyawan itu dok? Saya sih nggak ada penelitian, tapi dulu lagi sekolah sih ada penelitiannya. Ini nggak usah jauh-jauh, misalnya kenapa sih gigi aja kok ini ya yang suka ditanya ya. Gigi itu ya yang paling sering kan di MCU untuk kelainannya gigi. Hampir 90% tuh gigi. Yang karies lah, yang karang gigi lah. Nah itu nanti absennya berkaitan dengan gigi, sakit gigi lah, karena pusing karena gigi lah, gitu. Bukannya karena faktor rumah tangga, psikologi, enggak. Atau misalkan nyari-nyari alasan, ini lagi sakit gigi nggak mau kerja, gitu misalkan. Karena ergonomi kita MCU kan nggak dilakukan. Nah sebetulnya ergonomi itu bisa dilakukan, cuman tes ergonomi itu agak susah memang. Jadi sementara ini banyak yang tidak melakukan, sebetulnya bisa dilakukan ergonomi. Kan aduh capek ya pegel, duduk aja kita pegel ya dok. Betul. Nah kayak gitu. Pinggangnya sakit semua, apa segala, leher kaku segala macam. Apalagi itu di bagian itu, terutama di bagian office. Karena itu berkaitan dengan mata, jadi kita harus lihat. Jadi tiap departemen office mungkin utamanya adalah mata, apalagi dia bagian accounting misalnya kecil-kecil. Ya, lihat angka-angka. Ya masih normal visusnya. Tapi matanya lelah, tapi dipaksakan. Nah itu belum terlihat gitu.
Nah, itu keuntungannya kalau kita medical check-up-nya berdasarkan HIRA. Tapi kalau berdasarkan undang-undang, ya ada untungnya juga, tapi minim, tidak spesifik gitu. Ya, ya. Oke, jadi memang sebaiknya dokter anjuran kepada perusahaan itu melakukan HIRA Ya, tadi dok iya. ya, Hazard Identification Risk Assessment. Yang saya tidak anjurkan adalah mencari yang murah. Yang murah itu tidak dianjurkan. Iya, karena murah itu tanda kutip ya. Quotes unquotes. Ya, betul. Quote unquote. Betul. Mungkin saya rasa semua perusahaan tahulah. Coba perusahaan sadari itu Anda membuang uang percuma hanya demi quote unquote tadi memenuhi undang-undang Betul. atau peraturan pemerintah. Oke, jadi mau lebih lengkapnya tadi dok tes HIRA dilanjutkan dengan analisis K3. Oke, analisis K3. Baik. Nah dok, saya pengen tanya ke pengalaman dokter pribadi nih dok. Dalam pengalaman dokter sebagai seorang dokter okupasi dok, seberapa sering sih dokter temui medical check up ini berhasil mendeteksi masalah kesehatan yang sebelumnya mungkin tidak disadari oleh karyawan atau perusahaan? Banyak sebetulnya banyak. Kasus-kasus seperti apa dok? Kasus seperti yang paling sering ya, yang ini ya jantung misalnya pada EKG tadi yang pemeriksaan khusus ya diwajibkan EKG. Ada kelainan gangguan irama. Gangguan irama itu kan kalau dari segi kedokteran kan kadang-kadang dianggap normal. Ya betul. Ya banyak faktor psikologi. Nah itu harusnya kita uber. Karena itu ada mungkin gangguan psikologi, sosial di perusahaan ditekan atau dikuber target atau apa tanpa disadarin. Dan saya pernah punya pengalaman, terus pasiennya meninggal habis MCU meninggal dua bulan kemudian dia meninggal. Nah ternyata dilihat MCU-nya itu yang paling sering itu jantung kan, karena jantung kan adalah penyakit yang mematikan ya. Kalau kayak TBC kan nggak jarang ya. Jarang. Jadi memang harus diuber ya dok tadi? Iya harus diuber. Oke. Nah dok, cara ngubernya kan ada karyawan tertutup ya dok, introvert, takut speak up, takut sama atasan, takut sama HRD. Cara mengoreknya biar dia bisa ngomong tuh dok. Iya tergantung perusahaannya sebetulnya. Kalau perusahaannya yang ngirim, kita selalu sebetulnya sebagai dokter okupasi, kalau yang di sentra harus manggil HRD-nya, harus manggil SPSI sebagai pelindungnya dia nih, supaya semuanya kita tuh enak. Jadi karyawannya nggak nutup-nutupin, HRD-nya juga nggak bisa membantah. Betul, nggak bisa ngeles ya. Iya. Dan yang penting kita sebagai dokter juga harus minta izin dulu kan, rahasia medik kan harus ada ya, ada undang-undangnya. Jadi kita tidak melanggar rahasia medik. Jadi pasien di tanda tangan bahwa ini akan dibuka ke HRD. Bagaimana nih HRD menyikapinya? Kadang-kadang pernah kita ngalamin sampai pernah sampai agak sedikit berantem. Kemarin baru-baru pasien dari HD hemodialise datang pribadi bukan karyawan. Nah dia cerita dia dikasih tiap hari. Betul. Sampai dia HD. Ya, minuman berenergi itu ya. Saya boleh bekerja return to work. Saya kan menentukan return to work kompetensi saya. Boleh dia bekerja. sempat sakit berarti dokter? Iya dirawat di sini. Dirawat di sini. Karyawannya HRD-nya nggak mau. Kita tuh manusiawi, kamu yang nggak manusiawi. Orang dia nggak kenapa-kenapa. HD itu walaupun udah lama bisa dikerjain sendiri kok. Nanti bisa diajarin sepanjang nanti berkonsultasi sama dokter yang merawat. Gitu. Nah, di situ letak keuntungannya kalau bekerja sama dengan rumah sakit yang mempunyai dokter okupasi. Ya dokter okupasi bukan yang ngebelain, bukan berarti mau menjatuhkan perusahaan, tapi memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ya gitu loh, dok. Ini luar biasa ya. Jadi banyak sekali misalnya ketemuan yang ini. Tapi ada yang fair. Oh ya, dia kerja ini pindah. Ya dipindahkan gitu. Kalau seandainya karyawannya nggak pindah, kita ajarin. Misalnya ada yang saya kuat kok dok. Bener. Ya, kan dia harus tanda tangan juga semua gitu. Karena dia nggak bisa apa-apa. Misalnya dia tidak bisa IT. Hanya cuma kuli. Iya. Ya, itu doang yang dia bisa.
Jadi mau nggak mau kan dia nggak bisa dipindahin untuk hanya sebagai kayak apa sih namanya sebagai admin atau apa gitu ya dok? Iya nggak bisa. Nah saya pengen tanya lagi nih dok, Eh, mungkin temuan lain atau pengalaman lain dok, ada nggak yang contoh kasus yang dokter pernah temuin misalkan dari hasil medical check up ini bahkan bisa menyelamatkan perusahaan dari risiko yang lebih besar, misalkan dari kecelakaan kerja atau klaim asuransi, atau ada nggak dok temuan-temuan? Ketemuan itu secara tidak langsung ya. Tadi saya pernah cerita ketemuannya itu tadi misalnya TBC. Mhm. TBC karya udah lama baru ketemu Mhm. dan itu mau dikeluarkan karena dia takut menularkan karyawan yang lain. Padahal paling istilahnya cuma dua minggu kan. 2 minggu tuh selerinya berapa sih? Jadi kita mengajarkan perusahaan juga cost benefit, Cost benefit, iya. baik dari segi MCU, baik dari segi return to work-nya kalau dia berobat, dari segi misalnya mau ada tervaksinasi. Nah itu kita ajarkan, gitu. Seenggak-enggaknya kita ajarkan ke HRD-nya atau HSE ya yang biasa yang Betul. berkaitan dengan okupasi. Dan okupasi. Nah terkait HRD nih dok, pendapat dokter seperti apa nih? Bagaimana medical check up membantu perencanaan HRD ini sendiri dalam manajemen risiko dan penempatan kerja nih dok? Biasanya itu HRD jarang ya minta ya, Minta karena dia advice itu jarang. hampir nggak pernah, kecuali Tapi bisa dok, dokter bisa okupasi jadi memberikan. paling perusahaan yang paling sering itu adalah saya nggak boleh sebutin namanya ya, ada PT satu. Ya kalau apa, dok ini kendalanya apa kalau kita terima? Karena nggak ada orang nih dok. Kendalanya apa? Dia misalnya ada kelainan mata atau kelainan telinga nih, Iya. serumen yang paling sering. Serumen, oke. Ya, kita sebutin serumen tuh kalau dia pakai misalnya earplug diproduksi, resikonya serumennya tambah apa sih namanya tambah jadi padat. Ya, bisa mengganggu gendang telinga, jadi suruh dibersihkan dulu apa gitu-gitu. Misalnya gigi misalnya. Boleh diterima tapi kalau bisa dianjurkan dicabut dulu apa ke dokter gigi dulu, konsul ke dokter gigi supaya dia kerjanya juga enak, perusahaannya juga nggak keluar duit kalau dia sakit karena gigi. Gitu. Oke. Nah dok, sebenarnya tantangan yang dokter lihat ya, tantangan ke depan misalkan yang dihadapi perusahaan, misalkan dia mau mencoba menerapkan MCU rutin, tantangan dari perusahaannya sendiri seperti apa nih dok? Dari perusahaan sana. Tantangannya sebetulnya sih mereka selama ini nggak ada tantangan. Tantangannya tadi itu cuma harga aja, karena merasa bahwa MCU itu mau mengeluarkan biaya. Jarang pernah ada yang perusahaan yang sesuai dengan pajanan. MCU-nya itu dengan pajanan, nggak sesuai. Nggak sampai 10%. Gitu. Karena mungkin saya udah berarti nggak melanggar. Tapi kamu nggak tahu kalau konsekuensinya kalau kamu mengikuti gini, kamu untungnya sebetulnya lebih besar. Untung yang maksudnya yang nggak kelihatan ya. Nah dok, misalkan gini, ada karyawan, ada pekerja yang dia proaktif, dia nggak mau nunggu dari perusahaan yang saya mau sendiri, mau pribadi. Ada nggak dok anjuran ke karyawan-karyawan ini? Seberapa sering baiknya mereka melakukan tapi kita di sini kalau karyawan itu misalnya tidak bermasalah, cuma hanya konsultasi kesehatan kayak kemarin itu juga ada dia halusinasi. Nah, tapi dia halusinasi itu dari luar kota, kita uber juga di sini. Ternyata ya kita nggak perlu sampai ajak HRD-nya ke sini dong. Tapi kalau sudah sampai mengganggu perusahaan, mau nggak mau kita suruh mereka ajak HRD-nya biar enak, kita jelasin bahwa nanti ini begini kamu perlu bagaimana gitu. Pernah juga ada yang datang tentang psikososial juga, jadi halusinasi ya, halusinasi, tapi akhirnya kita suruh keluarin karena halusinasinya soal berpindah keyakinan. Oke. Nggak lain-lain. Keluarga sampai kita panggil. Maka dari itu HRD sebetulnya konsultasi okupasi itu lebih mahal dibandingin dokter spesialis lain. Karena makan waktu yang banyak. Kita panggil keluarganya, panggil istrinya. Nanti panggil HRD-nya. Nah, itu keuntungan adanya okupasi. Bisa juga
okupasi itu keuntungannya misalnya apa namanya? Tadi itu ya karyawan tadi yang ada yang mau dikeluarkan. Datang dibawa dari perusahaannya. Ternyata karyawannya yang nakal. Oh. Kita sampai bisa ke perusahaannya. Datang ke perusahaannya. Bukan sama HRD aja. Jadi kita ke perusahaannya, ketemu HRD, ketemu karyawannya, ketemu karyawan yang lain. Nah, ternyata gara-gara bisul dia sampai 3 bulan off dari perusahaan. Hanya karena bisul. Nah, kita kembaliin itu panisnya kayak kembaliin ke perusahaan. Kita kan sudah menemukan nih apa ininya. Dan si karyawannya udah mengaku, terserah perusahaannya mau ngambil kembali ya silahkan, enggak itu kan attitude ya. Jadi sampai segitu jauhnya kita kalau dari okupasi di sentra medika. Oke, Dok, kembali lagi tadi ke anjuran ke perusahaan. Seberapa idealnya perusahaan itu harus seberapa sering atau berapa kali dalam setahun mereka melakukan MCU ke karyawan, Dok? Undang-undang sih 1 kali doang. Undang-undang 1 kali. Tapi di luar undang-undang, Dok, baiknya buat pencegahan supaya tadi. Ya 1 kali aja cukup. Apalagi kalau sudah melakukan hira itu kan agak lebih mahal. Hira itu saya rasa hira sama analisa K3 kalau kita nggak ketemu penyakit akibat kerja, saya rasa 2 tahun sekali juga nggak apa-apa. Bukan setahun sekali. 2 tahun sekali. Peraturan pemerintah kan setahun sekali. Ya. Oke. Gitu. Dan jenis pemeriksaan MCU-nya juga disesuaikan. Disesuaikan dengan pajan yang tadi hira tadi itu. Dengan hira. Oke, jadi bukan MCU seperti pada umumnya. Iya. Oke. Nah, ini di luar perusahaan. Kalau karyawannya sendiri secara personal mau MCU, Dok, anjurannya ke mereka setahun sekali kah atau bagaimana misalnya? Belum pernah sih. Belum pernah. Paling itu termasuk di pribadi. Ya, dia bayar sendiri Bayar misalkan. pribadi ya tinggal dia pilih aja mau. Ada paket-paketnya kan kalau nggak salah. Jadi kita mau paket nih mau nikah. Oke, pranikah apalah gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Oke, terakhir nih dokter, apa pesan-pesan dokter kepada pelaku industri, kepada pemilik perusahaan, bahkan kepada para pekerja nih supaya ya mendapatkan produktivitas sama-sama gitu. Ya, terima kasih. Mungkin saya yang pesan-pesan saya ya, karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang harus kita hormati, itu undang-undang yang paling tinggi kan levelnya. Nah, itu mewajibkan karyawan itu pemeriksaan MCU-nya 1 tahun sekali. Oke. Tetapi sebaiknya ikutilah hira sesuai dengan pajanan yang mungkin boleh, menurut saya boleh 2 tahun sekali. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan itu ke pemerintah. Kan hasilnya juga kan ada. Daripada kita abal-abal ngebuang uang ke sampah yang kita tidak ngerti juga ya, kayaknya normal semua gitu. Terus apalagi jangan sekali-sekali nyari yang murah. Gitu. Oke, sudah cukup jelas. Baik, dokter, paling terakhir. Kalau misalkan ada dari perusahaan pengen konsultasi ke dokter ada setiap hari apa di Sentra Medika Cikarang ini? Sekarang itu sebetulnya saya nggak tentuin, cuman berdasarkan apa namanya? Appointment. Oke. Jadi bisa appointment dulu. Karyawan jaga appointment. Oke. Jadi kalau saya bisa ngatur ya nggak sesuai jadwal ini. Kalau dulu iya karena saya masih di PTD. Saya seneng rebuk karena ngikutin jadwal mereka. Berarti fleksibel ya dok jadwalnya ya? Oke, fleksibel. Jadi Sobat Sentra yang mungkin mau konsultasi soal dunia kerja, soal kesehatan kerja karyawan, bisa langsung menghubungi Sentra Medika Hospital Cikarang dengan Dr. Wati tentu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Wati. Ya. Sehat-sehat, sukses selalu dok. Amin. Jangan kapok, kita ajak lagi dok ya buat ngobrol-ngobrol. Baik, Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama Dr. Hendrawati Utomo, spesialis okupasi kedokteran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini membawa manfaat ya buat Sobat Sentra semuanya yang ikut mendengarkan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.